Selamat datang di sesi pembelajaran materi pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan tahap kedua dalam tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik. Tahapan pengumpulan data dibagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu kegiatan pengumpulan dan kegiatan pengolahan data. Mari kita bahas satu persatu. Kegiatan pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Demikian halnya dalam menghasilkan data statistik sektoral oleh instansi pemerintah selain BPS. Penerapan teknik pengumpulan data yang tepat akan menghasilkan data yang berkualitas. Pengumpulan data dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu merancang kerangka sampel, melakukan pengambilan sampel, melakukan pelatihan petugas, dan melakukan pengumpulan data. Tahap pertama yaitu merancang kerangka sampel. Apa itu kerangka sampel? Kerangka sampel adalah kumpulan unit dalam populasi yang menjadi dasar pemilihan sampel. Dalam pengertian kerangka sampel tersebut, kita kemudian mengenal istilah populasi dan sampel. Populasi adalah sekumpulan unsur atau elemen atau unit analisis yang menjadi objek penelitian, seperti kumpulan semua kota, semua rumah tangga, semua perusahaan, dan sejenisnya. Selain itu, kita juga mengenal istilah populasi target. Populasi target merupakan populasi yang ingin disimpulkan dan ditentukan sesuai dengan masalah penelitian. Sementara itu, sampel adalah unsur-unsur yang diambil dari populasi. Penentuan jumlah sampel bertujuan memperoleh jumlah sampel yang cukup untuk penyajian estimasi karakteristik yang merepresentasikan populasi pada suatu tingkat wilayah tertentu. Tahap kedua, melakukan pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel adalah teknik memilih sebagian unit populasi yang kemudian digunakan untuk melakukan generalisasi atau estimasi populasi tempat sampel tersebut diambil. Penetapan metode pengambilan sampel tidak terlepas dari ketersediaan kerangka sampel, operasional di lapangan, anggaran yang tersedia, serta toleransi sampling error yang terjadi. Sebenarnya, dalam kegiatan sehari-hari, kita sering menjumpai kegiatan pengambilan sampel. Contohnya, ketika kita ingin mengetahui jenis golongan darah kita. Untuk mengetahui jenis golongan darah kita, petugas lab hanya akan mengambil beberapa tetes darah sebagai sampelnya. Dari sampel darah tersebut akan dilakukan tes untuk mengetahui golongan darah kita. Nah, dari contoh sederhana tersebut, kita dapat membedakan populasi dan sampel. Darah yang ada dalam tubuh kita adalah populasinya, sementara beberapa tetes darah yang diambil adalah sampelnya. Tahap ketiga yaitu melakukan pelatihan petugas. Pelatihan petugas bertujuan untuk mempersiapkan petugas yang handal dalam melakukan pendataan sesuai dengan prosedur serta konsep dan definisi yang telah ditetapkan. Tahapan ini sangat strategis dalam kegiatan statistik untuk menjaga kualitas data. Tahap keempat adalah melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data memegang peranan penting dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Pengumpulan data yang dilakukan harus memperhatikan cara dan metode pengumpulan data. Cara pengumpulan data terdiri dari sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi atau catatan administrasi. Mari kita lihat pengertian dari masing-masing cara pengumpulan data tersebut. Sensus adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui pencocokan semua unit populasi untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Survei adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Kemudian, kompilasi produk administrasi. Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan data, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat. Sebagian besar pengumpulan data sektoral di instansi pemerintah dilakukan dengan cara ini. Selanjutnya, kita akan membahas kegiatan kedua, yaitu pengolahan data. Sebelum masuk ke proses pengolahan data,
kita perlu memahami terlebih dahulu pengertian data, informasi, dan statistik. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Kata data bisa berarti juga fakta mentah dan tidak terukur, yang bila diolah akan menjadi suatu informasi. Data dapat menjadi informasi setelah dilakukan pemilihan, pengurutan, analisis, dan interpretasi yang tepat dan relevan dengan masalah yang kita hadapi. Berikutnya, apa itu statistik? Kata statistik berasal dari bahasa Latin status, yang dalam bahasa Inggris berarti state, yang diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai pernyataan. Statistik dalam hal ini juga biasa dikenal dengan informasi karena telah melalui proses pengolahan, analisis, dan penyajian yang tepat dan menjadi bermakna. Sehingga terkadang dalam pengertian awam, statistik sering disamakan dengan data. Baik, setelah memahami apa itu data, informasi, dan statistik, kita akan membahas proses pengolahan data. Tahapan proses atau pengolahan data menentukan seberapa jauh tingkat akurasi dan ketepatan data statistik yang dihasilkan. Tahap ini mendeskripsikan persiapan data sebelum data tersebut dianalisis dan diseminasikan sebagai output. Tahap pengolahan data dimulai dari proses integrasi, kemudian klasifikasi, dan yang terakhir adalah kegiatan pemeriksaan, pengkodean, dan penginputan. Proses pertama yaitu integrasi data. Integrasi data adalah aktivitas yang bertujuan menggabungkan data yang berasal dari dua atau lebih sumber data. Data yang telah diintegrasikan lalu dicatat dalam suatu daftar penerimaan data oleh unit kerja yang melaksanakan penerimaan data. Setelah mengintegrasikan data, proses kedua adalah melakukan klasifikasi. Apa saja yang kita lakukan dalam proses ini? Kita menyusun dokumen pada tempat penyimpanan sehingga dokumen mudah dicari, menyiapkan dan memberikan dokumen kepada petugas editing, coding, dan petugas data entry, serta menerima dan menyimpan kembali dokumen dari petugas editing, coding, dan petugas data entry. Proses yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan, pengkodean, dan penginputan. Dalam tahapan ini, kita melakukan proses editing sebelum akhirnya data akan diolah dengan paket program statistik. Ada banyak paket program statistik yang dapat kita gunakan dalam mengolah data. Salah satu contoh paket program yang sering kita gunakan adalah software Microsoft Excel yang bertujuan untuk mempermudah interpretasi suatu informasi yang dijelaskan dengan penghitungan statistik. Demikianlah penjelasan singkat mengenai materi pengumpulan dan pengolahan data. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai cara pengumpulan dan pengolahan data yang baik. Terima kasih.